sebenarnya tadi Galang agak ini Pak, agak bingung. Oh ya, kenapa? Kiranya kita mau ngewawancara vokalis band Gigi Pak Arman Maulana. Saya bilang bukan. Warung kelontong biasa kan itu biasanya pakai manual gitu. Manual. Nah kalau ini udah secara mesin apa digital ya kalau zaman sekarang ya. Udah tinggal scan semua terlihat, tercatat dengan baik dari harian, bulanan, bahkan stok-stoknya pun jadi kelihatan gitu ya. Lang, gue curiganya nih Pak, kenapa? Pak Arman ini penghasilan dari warung mantapnya lebih besar dibanding gaji pensiunnya. Iya, gue kira juga gitu. Alhamdulillah, iya betul sekali, betul sekali. Kalau saya ke Indogrosir, dan memang saya orangnya bukan pemalu. Iya. Ya, saya dorong troli itu, kan saya ditegur. Saya bilang, Pak Arman, saya sudah begini kan kita pakai masker Pak kan? Iya. Nah, ternyata Bapak nggak ngenalin yang gitu tegur, ya? Yang tegur saya ini Sekda Kota Kendari. Oh, Sekdanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bu Mantap. Berarti kita emang selalu siang ya? Iya. Kalau tag podcast pokoknya ini ya. Biasa kan kalau MLM semangat pagi gitu. Kalau kita enggak, selamat siang. Mau kita tag podcastnya pagi, malam, kita bilangnya tetap siang. Iya benar. Kalau biar romantis lagi, selamat siang sayang. Tapi ini kan kita bukan ngobrol sama istri kita. Karena jadi kita ngobrol santai jadi siang ya. Siang gitu. Oke, baiklah, ini kembali lagi di podcast Pensiun Berkarya di episode yang ke-6 Pak Bu Mantap sekalian. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Kayaknya cepet banget. Kayaknya kita satu hari itu take podcast sampai 2 kali gitu ya. Seminggu kayak bisa 4 kali gitu ya. Bener. Ngebut asli. Udah 6 aja. Nah, Muhang kayaknya emang hari ini juga siang dan agak sedikit berbeda. Nah, narasumber kita juga ini kayaknya baru pertama kali nih. Kita akan bahas tentang apa ya? Rahasia. Nanti kita tanya langsung aja. Okay. Jadi kurang lebih gue pengen highlight gini. Salah satu narasumber kita siang ini belibet banget gue. Kayak Justin belibet. Sama. Kayaknya gara-gara terlalu sering ngomong hari ini kita ya. Jadi salah satu narasumber kita ini beda 1 jam waktunya dengan kita. Nah, ini dari mana? Salah satu di Pulau Sulawesi. Lo ketawa mulu, kenapa lo? Mau nangis kayaknya gue. Oke lah, dibanding lama-lama ya. Iya, langsung aja kita telepon aja ya. Siapa narasumber Pensiun Berkarya podcast ke-6? Oke. Ingat nggak ya? Ini cluenya ini. Vokalis. Nggak tahu. Vokalis Gigi. Oh. Nyambung. Sepertinya ini kayak vokalis. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Arman vokalis Gigi ya? Halo Pak. Iya. Iya Pak, ini Angga Pak dari Bang Mantap. Oh iya bagaimana Pak Angga? Ya sehat Pak Arman. Iya Pak, ini ada Galang juga Pak di sini Pak, Galang Pak. Oh iya Pak Galang ya. Bagaimana Mas Galang ya? Gimana Pak Arman kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Arman, hari ini ya Pak Arman, kita ada di Pensiun Berkarya Podcast. Sudah episode ke-6 nih Pak. Episode ke-6 nih Pak. Bapak spesial banget di episode ke-6 ke-6 ini. Karena baru pertama kali. Kita langsung sebut saja ya. Pemilik Warung Mantap Sejahtera kita undang di Pensiun Berkarya Podcast episode ke-6. Pemilik Toko Jauhar dari Kendari. Betul ya Pak ya? Tangan, iya, makasih. Iya. Bapak sudah bisa ketawa aja nih. Ini Pak Arman, Pak sebenarnya tadi Galang agak bingung. Oh ya, kenapa? Kiranya kita mau ngewawancara
vokalis band Gigi Pak Arman Maulana. Saya bilang bukan. Ini Pak Arman dari Kendari, pemilik toko Jauhar. Betul ya Pak ya? Iya. Oke. Nah Pak, ini Pak maksud dan tujuan kita untuk mengundang Bapak di Pensiun Berkarya Podcast. Maksud dan tujuan kami sebagai bentuk sarana edukasi nih Pak, inspirasi untuk para calon pensiunan dan pensiunan dalam mempersiapkan masa pensiunnya agar tetap sehat, aktif dan sejahtera. Nah karena yang selalu kita undang nih selalu sosok inspiratif. Nah kali ini kesempatannya Pak Arman dari Kendari. Betul sekali, dan kami juga berharap Pak ya, punya harapan bahwa pensiun podcast ini ya, saya belibet terus Pak dari tadi kayaknya saya grogi nih Pak. Jadi kita berharap supaya pensiun berkarya podcast ini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi pensiunan di seluruh Indonesia. Tentunya sebagai sarana edukasi dan inspirasi juga ya untuk untuk mempersiapkan masa pensiun agar tetap sehat, aktif dan sejahtera yang tadi. Kita ulang-ulang terus aja nih Pak. Baik. Oke, Pak Arman, nggak usah kelamaan lagi nih kita nih. Kayaknya terlalu banyak basa-basi sama Pak Arman. Nggak apa-apa. Pak Arman nih orangnya asik. Pak Arman nih dulu pernah kita undang juga di pelatihan Warung Mantap Sejahtera ya Pak ya? Iya betul. Jadi Pak Arman ini Lang, kalau lo masih ingat, Pak Arman ini kalau nggak salah ya, nasabah kita yang usaha warung dengan pendapatan terbesar. Iya, memang tiap bulannya. Nah ini yang buat kita penasaran juga nih Pak Arman. Pak Arman, kapan sih Pak Arman tahu ada program Warung Mantap Sejahtera ini Pak? Bisa cerita nggak Pak ke Pak Bu Mantap? Oh iya, boleh. Jadi gini loh, saya ceritakan awalnya sebelum saya pensiun. Memang setahun itu memang sudah ada perencanaan bahwa setelah saya pensiun kira-kira apa yang saya harus lakukan. Nah, saya buatlah semacam kios ya. Awalnya dulu sebenarnya saya mau bikin usaha menampung itu tabung gas untuk keperluan rumah tangga. Oh, tabung gas, agen gas ya Pak ya? Iya, tabung gas. Iya. Nah, tapi dalam perjalanannya saat saya buka-buka Google apa YouTube pada waktu itu, saya melihat ada MOU-nya antara Indogrosir dan Taspen. Ya. Hanya pada waktu itu saya, kalau saya tidak salah bulan 10 atau bulan 11 tahun lalu, saya melihat cuma pelaksanaannya itu saya lihat nanti berjalan bulan Januari 2021. Januari 2021. Ya, Januari itu saya lihat di anunya dia punya ini. Iya. Cuma pada waktu waduh, kenapa Pak? Minum dulu Pak. Ya. Batuk, Pak. Iya. Di komik aja. Saya pergi ke apa namanya? Iya Pak. Gajian. Pergi gajian. Oh, ngambil gaji ya Pak ya? Ngambil gaji ya awal bulan ya. Oke. Ya, saya disampaikan bahwa itu ada Pak Arman, ada kerjasamanya Taspen sama Indogrosir. Kerjasama Bank Mandiri Taspen dengan Indogrosir ya Pak? Ya, Bank Mandiri Taspen Mantap dengan Indogrosir. Saya bilang, makasih. Kemudian enggak lama saya didatangi orangnya Indogrosir. Nah, didatangi Indogrosir Kendari, sampaikan bla 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 bla. Nah, sudah saya panggil anak-anak, panggil ibu, sampaikan bilang ada seperti ini. Bilang kalau kamu orang siap, sudah lah saya tanyakan juga sama pihak Indogrosir bagian pemasarannya. Saya bilang ya tentunya kan hal-hal yang begini ya harus kita berhati-hati juga kan. Betul Pak. Dengan jadi jangan kita hanya, mohon maaf ini Pak Galang, Mas Angga ya. Jadi kita harus memang teliti juga. Oke, betul. Dengan menganalisa segala gitu ya Pak. Iya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya pada waktu itu. Saya kasih tahu Mas Antono dari Indogrosir Kendari, saya bilang gini,
pulang dulu. Saya berpikir karena ini kan sudah bilang kan ini istihara dulu ya Pak ya. Iya, ada paketnya itu yang 35, iya, 50, 55. Iya. Bapak ngambil paket yang mana tuh? Sampai apa loh Pak Arman nih? Yang 50 kemarin. Oh, 50 gold. Anggap sekarang. Ya. Lanjut Pak. Nah, terus setelah itu dia telepon saya, dia bawa ke dia punya ini, saya bilang oke. Saya bilang kebetulan juga mereka ini anak-anak, ibu siap untuk itu. Sudah saya tanda tangan. Kami punya kerjasama dengan Indogrosir. Oke, mantap. Langsung ya Pak ya. Jadi Bapak tahunya ketika waktu main ke Bank Mantap Pak ya, diinformasikan bahwa Bank Mandiri Taspen sudah kerjasama dengan Indogrosir gitu ya Pak? Indogrosir, ya. Gitu. Hanya pada waktu itu memang sebelum berjalan itu nanti Januari 2021 sebenarnya baru hanya memang saya sudah duluan 2 bulan. Oh gitu. Oke. Sudah dipersiapkan ya Pak ya. Iya. Iya, gitu. Jadi memang udah siap-siap dulu ya Pak ya. Nah Pak, terus apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik dengan membuka warung Mantap Sejahtera ini Pak? Ya, yang pertama kan begini Mas Angga, Mas. Iya. Saya cerita dulu awal ya. Iya. Kebetulan di tahun 2020 itu saya diundang oleh Mandiri Taspen, termasuk Indogrosir Kendari, ya untuk memberikan semacam semangat, motivasi kepada teman-teman yang akan pensiun, yang sudah pensiun dan yang akan pensiun pada waktu itu. Nah, saya bilang memang hidup ini adalah pilihan. Betul. Nah, ketika saya juga setelah purna, pensiun kita monster itu adalah pilihan kita. Nah, ketika kita ingin ingin beraktivitas itu adalah pilihan. Nah, saya sampaikan bahwa kalau memang kita ingin masih beraktivitas, ada solusinya. Solusinya adalah Mantap dan Indogrosir. Pada waktu itu ya. Nah, kalau teman-teman yang mohon maaf ini saya sampaikan belum ada modal, saya bilang ada Mandiri Taspen yang siapkan kita. Terima kasih loh Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya. Iya, kebutuhan saya bilang kita punya warung, saya bilang ada Indogrosir yang memberikan kita, yang membantu kita. Bahkan Indogrosir juga ini membantu kita masalah katakanlah mungkin awal-awalnya itu ya kita belum tahu tentang sistemnya apanya. Dia bantu kita 2 kali 1 minggu mereka datang. Setelah kita sudah bisa, alhamdulillah mereka sudah mulai lepas. Nah, oleh karenanya kemarin Pak Mas Galang, ada teman-teman yang tertarik. Mereka datang survei. Nah, ada juga yang langsung ke Indogrosir. Ketika mereka ke Indogrosir, dia bilang begini, yang mitanya ke kami, langsung saja kepada yang bersangkutan, ke pelakunya. Nah, disuruhlah mereka ke sini jalan-jalan. Nah, saya buka semua, tidak ada yang saya tutupi. Masalah survei ya Pak ya. Jadi Pak Arman ini jadi percontohan. Betul. Role model. Nah Pak, Bapak kan ini kan bisa menarik nih minatnya para teman-teman Bapak nih, khususnya yang mau pada pensiun. Nah, kalau Bapak sendiri tertarik di buka warung Mantap tuh apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik gitu Pak? Karena promonya menarik atau karena soal stok barang gampang diambil gitu Pak? Karena memang Bank Mantap kerjasama dengan Indogrosir gitu Pak? Gimana Pak? Sebenarnya semua apa yang disebutkan itu Pak, Galang semuanya memang sudah ada dalam kita itu. Artinya yang Pak Arman itu memang kocak lah atau gokil lah menurut kita Pak ya. Jadi saya kalau ngeliat profilnya Bapak tuh bagus banget Pak. Apalagi Bapak waktu itu juga syuting video ya Pak ya sama Bang Mantap Kaca Kendari Pak ya. Selain apa namanya itu yang disebutkan tadi bilang promonya itu Indogrosir, yang dia punya apa namanya ya kita juga cari apa namanya uang kecil ya. Betul. Maafin dosa kita. Nah,
Terlepas dari itu, kita ingin juga beraktivitas. Iya betul Pak, supaya nggak cepat pikun ya Pak. Iya. Kemudian juga itu kan ada salah satu benefitnya kita juga membuatkan grup WA untuk khusus nasabah kita yang punya usaha warung mantap Lang. Betul. Nah di situ kita ngasih kurikulum terkait manajemen warung, manajemen keuangan gitu ya Pak. Iya. Betul. Nah, saya alhamdulillah itu Pak Angga, Mas Galang ya. Kalau saya ke Indogrosir, dan memang saya orangnya bukan pemalu. Iya. Ya, saya dorong troli itu, kan biasa teman-teman dia bilang, Pak Arman. Dempel kenal ya Pak. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Artinya kalau teman-teman dia bilang, Pak Arman bilang, Allah pernah satu kali. Waktu kemarin ya 2 hari atau 3 hari mau lebaran sholat itu Idul Adha, saya ditegur. Saya bilang, Pak Arman, saya sudah begini kan kita pakai masker Pak kan? Iya. Ternyata Bapak nggak ngenalin yang gitu tegur, ya? Yang tegur saya ini Sekda Kota Kendari. Sekdanya langsung. Keren. Ibu Sekda ini bukan. Ibu Sekda. Saya ditegur Ibu Sekda. Nanti saya bingung karena nanti dia kasih turun maskernya. Ya Allah, saya bilang, mohon maaf Ibu Aji, mohon maaf Ibu Sekda. Dia tanya siapa temannya. Bilang saya sama-sama ibu datang, bilang ya lanjut. Biasa berarti Pak Arman udah dikenal juga ya di Kendari ya karena warung mantap sejahtera ini nih, Toko Jauhar. Toko ya, alhamdulillah Mas Galang, Mbak Angga ya. Jika saya jalan-jalan juga biasa teman di orang nggak tahu ya dari apakah Mandiri Taspen apa Indogrosir yang biasanya ya Pak, biasanya begitu Pak. Jadi misalkan Pak ya, ini cerita sedikit, jika ada yang berminat misalkan daerah Kendari, kita selalu bilang, Bapak Ibu kalau masih belum yakin atau misalkan ingin survei dulu, kita langsung merekomendasikan lihat aja nih salah satu percontohan gitu ke Toko Jauhar ya, Bapak Arman. Biar ini nanti dikiranya kita nebarin hoax gitu. Padahal enggak. Iya. Oke, Pak Arman, berarti Pak Arman dari awal mulai usaha warung mantap di Toko Jauhar ini sudah berdiri berapa lama ya Pak? Total? Ya. Berapa bulan? Alhamdulillah. Pas ini Mas Galang ya, pas 1 tahun ini sudah ulang tahun Toko Jauhar yang pertama. Tepuk tangan lagi. Bulan 11 ini 1 tahun ya. Sudah 1 tahun. Selamat ulang tahun Toko Jauhar. Pas tanggal ini ya Pak ya? Iya. Ya berarti Bapak sudah 1 tahun ya Pak ya Toko Jauharnya Pak ya? 1 tahun Pak. Betul. Bulan 11. Iya Pak, mungkin ini banyak Pak Bu Mantap yang juga penasaran nih Pak, warung mantap itu apakah kayak warung kebanyakan atau bukan? Nah Pak Arman bisa ceritain nggak Pak bedanya warung mantap dengan warung kelontong pada umumnya tuh apa sih Pak? Oh ya, kan itu namanya juga yang pertama ya. Kebetulan saya 2 bulan berjalan. Saya pasangkan di depan itu dia punya, artinya mohon maaf ini hanya sekedarannya, tapi itu kan sangat menarik juga. Ya. Saya pasangkan neon box. Neon box, keren. Nah, saya pasangkan neon box. Nah, di situ saya sampaikan Toko Jauhar menjual kebutuhan harian Anda. Mitra Indogrosir. Nah, kemudian di anunya itu ada Bank Mantap. Brandingnya Pak ya? Iya, jadi kan kalau malam itu kan menyala. Jadi biasa itu biasa anak-anak dia bilang, kita ada anunya di sana, ada di Jalan Haji Lamusa itu ini Indogrosir katanya. Alamat Toko Jauhar ya Pak ya? Iya, Jalan Haji Lamusa. Oke Pak. Kemudian terlepas dari itu, memang juga ada sedikit pembeda ya. Iya, apa tuh bedanya? Pembeda dengan warung-warung yang ya, artinya kita juga Mas Angga, Mas Galang, kita kita ini orang punya dari Indogrosir. Punya ada mesin POS kalau nggak salah Pak ya namanya ya? Iya, ada mesin POS.
Apanya itu? Ada mesin POS Pak ya untuk mencatat jumlah barang gitu Pak ya. Mesin kasir. Oh ya, ada. Itu ada, salah satu jadi, yang membedakan dengan toko kelontong Pak ya. Jadi pembukuan Bapak nggak perlu nulis manual lagi gitu ya Pak. Jadi gini, ini menariknya, bagusnya ini kita bergabung di Bank Mandiri Taspen dan Indogrosir ini karena memang penjualan kita hari ini plus keuntungan kita hari ini kita tidak usah cari-cari bagaimana kita punya penjualan, berapa, barang apa saja yang terjual. Karena di alat itu, di barcode, itu sudah tertera semua Pak Galang. Oh iya, kemudian betul penjualan Pak. Jadi kan Bapak tinggal gampang aja, tinggal ada yang beli scan, tata langsung kelihatan totalnya berapa gitu ya Pak ya. Pendapatan hariannya pun tahu Pak ya, keuntungan satu hari ini berapa gitu ya Pak. Iya, penjualan kita harian, keuntungan kita harian sudah tertera semua di situ. Di alat itu tidak usah perlu kita bilang karena kalau kita tidak tahu harga, karena memang sudah ada barcode, bisa kita injek. Misalnya rokok, misalnya sikat gigi, bisa kita pinjam itu langsung kelihatan harganya. Sehingga canggih ya Pak ya. Toko modern ini ya Pak ya. Iya. Nama boleh Pak ya, Warung Mantap Sejahtera, tapi skemanya kayak swalayan gitu ya Pak ya. Harga bersaing, promo banyak. Silakan Pak Mantap yang ada di wilayah Kendari ya khususnya ya, silakan belanja sembako ataupun kebutuhan rumah tangga di Toko Jauha. Iya, kita juga bakalan dari Bank Mantap Kantor Pusat tetap melakukan inovasi ya, Lang ya. Betul. Nanti kita lihat aja Pak, nanti bakalan ada gimmick-gimmick menarik nih Pak di Warung Mantap seluruh binaan dari Bank Mantap dan Indogrosir nih Pak. Gitu ya. Jadi memang kita terlihat banget jelas bedanya ya antara Warung Mantap Sejahtera ini dengan warung-warung kelontong pada umumnya. Jadi karena memang selain dari sistem pencatatannya pencatatannya udah dari kalau toko warung kelontong biasa kan itu biasanya pakai manual gitu ya. Nah kalau ini udah secara mesin digital ya kalau zaman sekarang ya. Udah tinggal scan semua terlihat tercatat dengan baik dari harian, bulanan, bahkan stok-stoknya pun jadi kelihatan gitu ya. Lang, gue curiganya nih Pak, kenapa Pak Arman ini penghasilan dari warung mantapnya lebih besar dibanding gaji pensiunnya. Iya, gue kira juga gitu. Alhamdulillah, iya betul sekali. Betul Kenapa sekali. saya bisa bilang begitu? Karena saya ngeliat tuh Pak laporan penjualan Bapak yang per bulan. Saya pun jadi berminat nih Pak untuk buka warung kayak Bapak. Nah, Alhamdulillah. Pak mungkin ini bisa sharing juga Pak ke teman Pak atau ke Pak Abu Mantap seluruh Indonesia. Dengan Bapak kan penghasilannya bisa melebihi gaji pensiun tuh. Nah jangan-jangan ini ada tips and trick juga nih buat Pak Bu Mantap yang ingin usaha warung. Cara mempromosikan warung mantap yang Bapak miliki ini gimana sih Pak? Apakah lewat media sosial atau dari mulut ke mulut atau nyetak brosur atau gimana Pak? Ya terlepas juga dari teman-teman dari pembinaan dari Mandiri Taspen, Indogrosir. Ya kita juga di sini kebetulan alhamdulillah Pak. Ya bukan juga saya bilang saya dikenal banget enggak. Kebetulan ini Pak Galang, tetangga. Saya kan mantan lurah di sini. Oh, memang orang sana Pak ya. Jadi emang dikenal tokoh. Iya, jadi mungkin itu kemudian keluarga yang dari mulut ke mulut lah, mulut ke mulut ya Pak ya. Sampaikan seperti ini. Jadi misalnya kalau ada misalnya promo itu juga kita sampaikan kalau ada yang datang belanja bilang ini loh ada promo. Mungkin Bapak sering update status di WA juga ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak sangat memanfaatkan media sosial Pak ya? Kayak WhatsApp, kemudian juga salah satu keuntungannya yang Bapak miliki karena Bapak juga salah satu tokoh di sana Pak ya. Jadi gampang diingat, mau beli rokok udah ke rumahnya atau ke tokonya Pak Arman aja gitu ya, atau ke toko Jawar aja gitu kali Pak ya. Betul. Iya. Iya. Hanya kemarin. Iya gimana Pak? Halo ya. Iya. Ya. Hanya kemarin Mas Galang ya, memang. Nah makanya saya sampaikan juga kemarin dia. Artinya ini pokoknya kelebihan dan kekurangannya. Iya. Ya, saya tidak juga mau bilang sampaikan kita membawa
membawa teman-teman ke apa namanya ke ini angin surga ya. Wih. Hanya kemarin angin surga, ansor. ya kemarin memang sedikit agak menurun ya. Agak menurun ya Pak ya. Ya karena PPKM kan ini kenaikan barang. Oh iya. Ketika ya artinya bukan kita yang dari sana dari Indogrosir. Indogrosirnya ya Pak ya. Kita ya. Tapi tetap kompetitif ya kan Pak begini. Ya kan Indogrosirnya kita tidak bisa juga persalahkan karena mereka itu kan hanya menampung barang. Betul. Tetapi masing-masing barang itu kan ada yang Ya. Disitulah sedikit Jadi kan misalnya juga kalau kita belanja juga di sana baru dia akan naik ya tentunya kan harus kita kasih naik. Iya, betul Pak. Mengikuti ya Pak intinya ya Pak ya. Jadi kalau sedangkan Indogrosir kan sesuai dengan harga yang tertera aja ya di Indogrosir. Iya. Nah Bapak juga mengikuti harga dari Indogrosir kurang tersebut lebih ya Pak. itu bisa dibilang dinamika pasar. Iya, dinamika pasar. Dinamika ya. Jadi memang betul. Nanti akan ada saatnya memang turun lagi gitu Pak. Ya, saatnya memang. Gitu. Jadi kemarin ada sebulan itu memang agak sedikit ini. Sekarang barangkali sudah merata, orang sudah tahu bahwa memang ada kenaikan. Iya. Dan di mana-mana kenaikan. Iya, ada orang kembali lagi. Jadi memang ini kita harus sabar. Iya. Jadi kita melaksanakan menjalani usaha-usaha kecil seperti ini memang penuh dengan kesabaran. Betul. Tentunya juga harus tekun juga ya Pak ya. Pak, ngomong-ngomong di Kendari hujan nggak Pak? Kalau kemarin itu Mas Angga, Mas Galang itu memang hujan ya. Hujan terus. Oke. Pak, nih Pak. Oke Pak, kita lanjut lagi ke topik Pak. Iya, silakan. Pak, setelah Bapak memiliki toko Jauhar ini Pak, dampak positif yang Bapak rasakan ya Pak, baik untuk Bapak ataupun untuk lingkungan sekitar Pak? Ya, apa aja tuh Pak? Mungkin salah satunya profit tentu saja ya, dapat penghasilan tambahan ya Pak. Mungkin di lingkungan sekitar gitu Pak, lebih gampang nyari sembako. Apa tuh Pak? Gimana tuh Pak? Dampak positifnya buat Bapak dan lingkungan yang pertama kan, ya kita buka usaha begini ya tentunya kita utamakan masalah kita dulu. Ya. Yang kedua, ya tahu kan kita cari aktivitas. Yang kedua menggampangkan ini saudara kita, keluarga kita supaya daripada ada orang jauh-jauh pergi belanja, ya ada yang lebih dekat. Betul. Harganya pun juga. Harganya pun juga terjangkau. Betul. Jadi itulah yang saya katakan. Bedanya memang ada sedikit karena masyarakat belanja itu Rp500.000 itu kalau ada pembeda. Betul. Dan satu lagi Pak, tentunya sering ada promo-promo ya di toko Jauhar ini ya Pak ya. Ya, sering. Ya, tergantung dari Pak. Kalau promonya itu Indogrosir ya Pak. Ya, tergantung dari Indogrosirnya. Kalau misalnya katakanlah misalnya promo minyak. Ya. Atau promo gula gitu biasanya Pak. Sembako ya. Ya pokoknya kita berdoa bersama-sama Pak, semoga dari Bang Mantap pun dan Indogrosir selalu mengembangkan inovasi-inovasi terbaru Pak. Nanti sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan, cuma masih saya rahasiakan dulu nih Pak. Bakalan ada gimmick-gimmick khusus buat nasabah kita yang berwirausaha warung Pak. Tapi ini saya nggak bisa bilang sekarang nih, karena nanti nggak surprise Pak. Kita tunggu aja karena memang Warung Mantap ini kurang lebih baru berjalan 1 tahun ya Pak, apa 1 tahun lebih ini Pak? Ya, alhamdulillah. Iya 1 tahun. Pak Arman, tentunya kalau yang kita undang ini merupakan sosok inspiratif pastinya. Nah, pesan untuk pensiunan seluruh Indonesia dari Pak Arman apa nih Pak? Oh ya, terima kasih Mas Galang, terima kasih Mas Angga ya, teman-teman yang akan pensiun dan yang sudah pensiun di mana saja berada seluruh Indonesia. Silakan beraktivitas. Ada di anunya Bang Mantap itu tiada kata pensiun untuk berkarya. Tetap berkarya. Jadi daripada kita tinggal juga tidak ada aktivitas, ya lebih baik kita beraktivitas. Ada yang kita tunggu. Ya seperti itu. Jadi teman-teman yang
yang apa namanya? Yang akan pensiun. Yang akan pensiun seluruh Indonesia, silakan ke Bank Mandiri Taspen yang ada dan Indogrosir yang sudah ada di provinsi atau di kabupaten, silakan ditanyakan ya tentang bagaimana dia punya bentuk-bentuk bantuan, sehingga itu teman-teman yang ada yang pensiun seluruh Indonesia itu bisa membuka usaha-usaha kecil. Siap, terima kasih Pak Arman. Tepuk tangan lagi Pak Arman. Wah, ya. Gak terasa ya Pak, kita lumayan udah setengah juga jam nih. Udah setengah jam kita ngobrol. Kerasa nih. Baik, terima kasih ya Pak Arman atas cerita inspirasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pensiunan di seluruh Indonesia yang mendengarkan Pensiun Berkarya Podcast ini. Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Untuk ceramah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Arman, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Salam untuk keluarga di rumah dan sukses terus untuk Toko Jauharnya. Hidup Toko Jauhari. Semoga Toko Jauhari ulang tahun sampai yang ke-10. Amin. Pak Arman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada kita. Sehat-sehat buat Bapak dan keluarga. Semoga kalau ada waktu nanti saya sama Mas Galang main ke Kendari. Iya Pak. Iya, terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata pensiun untuk berkarya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, terima kasih Pak Herman. Wah. Boy, gila. Gak kerasa nih. Gila, 30 menit loh. Iya, 31 menit 49 detik tuh. Tuh, sampai jatuh tuh. Jatuh lagi. Aduh, kayaknya. Kacau nih. Ngomong hujannya makin deras. Makin deras, kayaknya juga kita mulai ini juga nih ya, mulai butuh kehangatan ya kayaknya. Minum teh maksudnya. Tapi kayaknya juga tadi keringetan kita. Iya. Ngapain ya? Karena memang AC-nya nggak nyala lagi. Demikian Pak Bumantap, podcast Pensiun Berkarya episode 6 dengan narasumber Pak Arman, pemilik Toko Jauhari. Toko Jauhar, dan memang baru pertama kali nih pemilik Warung Mantap Sejahtera kita undang sebagai narasumber di Pensiun Berkarya Podcast episode ke-6. Semoga episode kali ini dapat memberikan manfaat bagi Pak Bumantap dimanapun berada. Harapannya ya sebelum mempersiapkan masa pensiun, yuk konsultasikan ke Bang Mantap gitu. Kira-kira usaha apa nih yang cocok dengan Pak Bumantap gitu. Iya, karena memang Bang Mantap memiliki program-program untuk pelatihan wirausaha yang menarik ya, bukan hanya wirausaha aja ya Lang ya. Betul. Program-program yang menarik juga, ada program kesehatan, program aktif bersama Mantap ya, religi dan sosial lainnya. Banyak banget. Terima kasih Pak Bumantap, sehat-sehat selalu, tiada kata pensiun untuk berkarya.